Bab 1109. Aku telah berjanji takkan memberitahumu. Baiklah, aku akan membantumu mengeceknya. Ia tak sudi bertemu denganmu, tapi seharusnya bersedia bertemu denganku. Kolden Ye merasa tak yakin, tapi tetap mengangguk. Maaf merepotkan Bibi. Cek, tak perlu sungkan hingga memanggilku Bibi, meski kau benar-benar melakukan kesalahan pun, aku tetap akan membantumu membujuk Audrey, katanya, lalu menambahkan, tapi jika kau benar-benar selingkuh, aku akan membujuknya untuk mematahkan kakimu. Lalu, Anisong pergi mengunjungi Audrey Han. Mendengar suara ketukan di pintu, Audrey Han yang sedang bersandar di sofa tetap tak bergeming. Audrey, ini Bibi. Audrey Han baru tersadar dari lamunannya setelah mendengar suara Anisong, untuk apa Bibi datang kemari. Tapi ia segera menyadari, pasti Kolden Ye telah meminta bantuannya. Rupanya bajingan itu mendatangkan bala bantuan, sungguh menjengkelkan. Tapi karena ia bibinya, Audrey Han tentu tak bisa berpura-pura tak di dalam, ia pun menjawab. Bibi, ada apa? Bibi dengar 2 hari ini kau tak enak badan, maka Bibi merasa khawatir dan datang menjengukmu. Apakah kau baik-baik saja? Perlukah Bibi mengantarmu ke rumah sakit? Tapi jika kau tak ingin ke rumah sakit juga tak masalah, dulu Bibi juga seorang dokter. Bibi pasti bisa memahami kondisimu, bolehkah Bibi masuk untuk memeriksamu? Setelah berkata, Anisong mencoba membuka pintu, tapi rupanya pintu itu dikunci Audrey Han dari dalam. Dengan susah payah, Audrey Han bangkit berdiri dari kursinya, berjalan ke arah pintu, dan berbisik. Bibi, apakah kau datang sendirian? Anisong tahu apa yang dikhawatirkannya, tapi tak disangka, ia langsung menanyainya seperti ini. Dalam hati, ia tersenyum, untunglah ia telah memprediksi hal ini dan menyuruh Kolden Ye pergi. Jika tidak, mungkin Audrey Han benar-benar takkan mengizinkannya masuk. Anisong berkata, iya, hanya Bibi seorang, tenanglah, jika ada masalah, beritahu Bibi, jika ia melukaimu, Bibi pasti akan membelamu, dan takkan melepaskan Kolden Ye begitu saja. Klik. Pintu sedikit terbuka, Anisong mendekat, tapi tak melihat Audrey Han. Di mana kau? Bibi, aku di sini. Audrey Han membuka pintu lebih lebar, Anisong segera masuk. Begitu ia masuk, Audrey Han langsung menutup pintu, seolah takut ada seseorang di belakang Anisong yang ikut masuk. Tenanglah, selama kau masih tak ingin bertemu dengannya, ia takkan memaksamu. Jika tidak, ia tak mungkin memintaku membantunya. Justru karena takut Audrey Han kenapa-napa, ia memutuskan untuk mundur dan meminta bantuan pada bibinya. Sambil berkata, Anisong menatap Audrey Han, sudah cukup lama mereka tak bertemu. Sejak ingatan Kolden Ye kembali, Anisong tak pernah mengganggu mereka lagi. Ia mengajak ayahnya pulang ke rumah, dan sesekali menemaninya pergi ke luar negeri. Dihitung-hitung, sepertinya sudah 2 bulan ia tak bertemu Audrey Han. 2 bulan lalu, perut Audrey Han sudah cukup besar, tak disangka 2 bulan kemudian. Anisong tak dapat menahan tawa. Audrey, kenapa kau segendut ini? Ia tak berani melanjutkan pertanyaannya, takut melukai perasaan Audrey Han, tapi tawa dan tatapannya telah menunjukkan maksudnya dengan jelas. Begitu ia tertawa, pipi Audrey Han langsung memerah, dengan malu ia berbalik badan. Bibi, jangan menertawaiku. Anisong berhenti tertawa dan bertanya, baru 2 bulan tak bertemu, bagaimana bisa kau jadi seperti ini? Audrey Han tampak putus asa, entahlah, mungkin karena aku hanya makan tidur, tapi aku ingat, saat hamil Glenn, aku tak segendut ini. Melihat ekspresi putus asa Audrey Han, Anisong segera memahami apa yang terjadi. Jadi, karena alasan inikah kau tak ingin bertemu Kolden Ye? Meski merasa malu, Audrey Han mengakuinya dan mengangguk. Bibi, karena kita sama-sama wanita, aku takkan menyembunyikannya darimu. Jika bisa,
aku ingin menghindari Golden Ye hingga setelah melahirkan. Saat hamil Glenn dulu, ia tak sampai segendut ini, tapi juga termasuk cukup gendut, dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke berat semula. Tapi saat itu ia hanya sendirian, Golden Ye tak ada di sisinya, dan ia tak peduli apa yang orang lain pikirkan, maka ia bersikap lebih cuek. Tapi kini, Golden Ye berada di sisinya setiap saat, melihatnya berubah menjadi semakin jelek dan gendut. Setiap kali memikirkannya, ia merasa sangat putus asa. Bodoh, kenapa berpikir demikian? Semua wanita pasti mengalami hal ini. Jika ia tak lagi mencintaimu dan mencampakkanmu gara-gara menggendut karena hamil, untuk apa kau masih mencintainya? Melahirkan sudah sangat sulit, dan kau masih ingin bersembunyi dan menjalaninya seorang diri. Jika kau benar-benar bermaksud demikian, jangan salahkan jika Bibi mengomelimu. Tapi, Audrey Han menundukkan kepala, menatap lengan dan pahanya yang melebar dengan putus asa. Sudahlah, jangan khawatir, setelah melahirkan, kau akan kembali seperti semula. Lalu Anisong berusaha memberi pengertian pada Audrey Han agar tak bersembunyi dan melahirkan seorang diri, dan memberanikan diri untuk bertemu Golden Ye. Setelah dibujuk cukup lama, Audrey Han akhirnya setuju. Saat Anisong keluar, Golden Ye telah menunggu di depan pintu. Melihatnya keluar, ia segera menghampirinya. Bagaimana? Kenapa Audrey menghindariku? Setelah bicara panjang lebar, bibir Anisong terasa sangat kering. Ia memerintah Golden Ye, ambilkan segelas air untukku. Golden Ye berdiri tak bergeming. Anisong mengangkat alis, tak mau. Kau tak ingin mengetahui alasan Audrey? Atau, kau tak ingin bertemu dengannya? Ia mengancam. Golden Ye mengerutkan kening, dan akhirnya pergi mengambilkan air untuk Anisong. Setelah meneguknya, tenggorokannya terasa jauh lebih lega. Anisong meletakkan gelasnya dan mendapati Golden Ye sedang menatapnya dengan dingin. Apakah kau sudah bisa memberitahuku sekarang? Kenapa menatapku seolah aku telah membunuh ayahmu begitu? Jika aku tak memberitahumu, memang apa yang akan kau lakukan? Golden Ye tampak jengkel. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, tak sulit bagiku untuk membuatmu memuntahkan seluruh air yang barusan kau minum tadi. Anisong mendelik menatap Golden Ye. Apakah kau masih menganggapku bibi? Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini setelah meminta bantuanku? Aku telah menjelaskan padanya, ia takkan mengusirmu keluar lagi malam ini. Meski ia telah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Golden Ye masih tak mengerti kenapa akhir-akhir ini Audrey Han menghindarinya, maka ia kembali bertanya. Apa alasannya? Alasannya, aku telah berjanji padanya takkan memberitahumu. Jika kau ingin tahu, tanyakan padanya sendiri. Bersambung.